Maka apa sikap terbaik yang Islam ajarkan kepada kita ketika kita dizolimi oleh orang lain? Apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan ketika kita pernah disakiti oleh orang lain? Sikapnya ada 3. Ada berapa? Yang pertama, maafkan. 2, 3. Yang kedua, doakan. 2, 3. Yang ketiga, sikapnya ikhlaskan. 2, 3. Oke, kita ulangi. 3 sikap terbaik ketika kita disakiti atau dizalimi. Yang pertama apa? Maafkan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, ikhlaskan. Ulangi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama apa? Maafkan. Sekarang Ustaz tanya, yang meminta kita untuk memaafkan itu siapa? Yang meminta kita untuk memaafkan itu siapa? Berarti izin. Kalau ada orang yang ditakdirkan menyakiti kita, hakikatnya ini terjadi diizinkan oleh siapa? Ulangi. Kita diperintahkan memaafkan oleh siapa? Ustadz, kita bisa memaafkan, ada peluang memaafkan, berarti ada situasi orang yang nyakitin kita, betul? Sekarang pertanyaannya, orang itu nyakitin, tiba-tiba nyakitin atau diizinkan sama Allah? Ditakdirkan sama Allah? Atau datang begitu saja? Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita melainkan semuanya atas izin. Ayo dibuka surat Al-Hadid ayat 23. Surat Al-Hadid ayat 22 ayat 23. Al-Hadid surat ke 57 kalau tidak salah. Surat Al-Hadid ayat ke-22 dan ayat ke-23. Al-Hadid surat ke-57. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Baik, perhatikan dengan iman. Bunda, teteh sayang, perhatikan dengan iman. Yang bawa Quran, buka Qurannya. Yang bawa HP ada aplikasi Al-Quran, boleh dibuka aplikasi Al-Qurannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi. Kita anggap aja, kalau ada orang yang nyakitin kita, anggap aja itu cobaan, betul? Kalau ada orang yang zolimin kita, anggap aja itu adalah cobaan bagi kita, musibah bagi kita, betul? Dan tidak ada sesuatu yang menimpamu dalam hidupmu kepadamu kecuali kata Allah, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ustadz, kenapa Allah tuh ngirimin sesuatu yang gak enak buat kita? Lanjut ayatnya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur.
agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Mohon maaf. Berarti sekarang begini. Kalau ada sesuatu yang menimpa kita, semua diizinkan oleh siapa? Tapi pertanyaannya, itu terjadi diundang oleh siapa? Oleh kita. Terjadinya diizinkan oleh Allah, tapi diundangnya oleh siapa? Oleh kita. Berarti sekarang kalau kita anggap orang yang nyakitin kita ini adalah ujian bagi kita, apakah itu datang begitu saja? Tidak. Pasti ada cerita yang mengantarkan itu terjadi untuk kita. Tapi kita nggak usah fokus dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Kalaupun kita disakiti, tinggal what next, apa sikapnya. Maka sikapnya tadi kata Ahilman ada 3. 1, maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Maafkan, perintah siapa? Buka surat Al-A'raf ayat 199. Surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 199. Al-A'raf teh surat ke-7 ayat 199. Sudah ketemu? Tadi kata Ahilman, kalau bunda disebutkan kenapa kita harus memaafkan, itu bukan kata Ahilman, tapi perintah siapa? Allah. Kalau ini perintah Allah, dan ketika kita bisa menjalankannya, berarti ada kebaikan atau tidak? Ada pahala atau tidak? Kalau bunda menjalankan perintah Allah, ada pahala atau tidak? Seperti halnya sholat. Perintah siapa? Allah. Seperti halnya puasa di bulan Ramadan. Perintah siapa? Allah. Seperti halnya haji ke Baitullah. Perintah siapa? Allah. Seperti halnya membayar zakat. Perintah siapa? Ini memaafkan perintah siapa? Yuk dibuka. Surat apa? Al-A'raf. Ayat berapa? 199. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Bunda perhatikan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa. Jadilah engkau pemaaf. Ada enggak? Ada enggak? Khudh. Ambillah, jadilah engkau sebagai orang yang memaafkan. Pemaaf. Wa'mur bil urfi. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Bunda perhatikan, jelas perintahnya atau tidak? Jelas perintahnya? Langsung tegas, khudil afwa, nggak pakai basa-basi. Jadilah pemaaf. Kalimat selanjutnya, wa'mur bil urfi. Orang yang memaafkan sama Allah disandingkan dengan orang yang berbuat baik. Bayangin, bunda disebut baik sama orang lain, seneng apa enggak? Bunda di komplek perumahan disebut baik sama tetangga, senang atau tidak? Sekarang bayangkan, disebut baik sama Allah, senang atau tidak? Dan ternyata orang yang pandai memaafkan itu disebut baik oleh siapa? Allah. Jadi kalau sekarang bunda, Ustadz, tapi kan sakit banget Ustadz. Tapi kan dalam banget Ustadz. Tapi kan. Izin. Kalau mikirnya tapi berarti bunda masih mikirin orang yang nyakitin kita atau udah mikirin Allah? Ulangi. Kalau mikirnya tapi kan berarti pikirannya masih mikirin orang yang nyakitin kita atau udah mikirin Allah? Kalau jawabannya masih tapi kan, berarti fokus kita masih fokus sama orang yang nyakitin kita. Padahal di balik itu semua
Yang nyuruh kita memaafkan siapa? Yang minta kita memaafkan siapa? Allah. Makanya orang akan mudah memaafkan kalau dia sadar ini perintah siapa? Allah. Ustadz, kalau bukan karena Allah malas Ustadz buat maafin orang. Betul? Makanya nanti ada pertanyaan, kalau kita ngebalas orang yang nyakitin boleh atau tidak? Sok, ulangi pertanyaannya. Ada pertanyaan, kalau kita ngebalas orang yang nyakitin kita boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Saya jawab ya. Jawabannya boleh. Jawabannya tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Apa yang kamu balas harus sama dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Tapi pertanyaannya, Ustadz mau tanya, kecenderungannya orang ngebalas itu sama atau lebih besar? Kecenderungannya nafsu, kecenderungannya ego. Kalau ngebalas itu bisa sama atau bahkan lebih besar. Kalau Bunda bisa menjamin balasan yang Bunda lakukan akan sama dengan cara dia melakukan kepada kita, boleh. Tapi pertanyaannya siapa yang menjamin? Karena biasanya kalau orang udah disakiti, maka egonya, nafsunya akan bilang, dia nyakitin saya, emangnya saya kagak bisa, betul? Dia zolimin saya, emangnya saya kagak bisa? Dia mitnah saya, emangnya saya kagak? Dia ngeduain saya, emangnya saya kagak? Dia ngambil hak saya, emangnya saya kagak? Dia ambil suami saya, dia ambil suami saya, emangnya saya? Kan jadi gitu mikirnya, betul nggak? Jadi kalau ada orang yang nyakitin, kita mau balas boleh apa enggak? Boleh, tapi punya jaminan enggak? Kalau balasan kita akan sama dengan dia, yang ada kecenderungannya kita akan lebih zolim sama dia. Kalau ternyata balasannya lebih besar zolimnya yang kita lakukan sama dia, berarti yang lebih zolim siapa? Nauzubillahi min dzalik. Padahal di saat yang bersamaan kan begini, kayak dikasih dua pilihan. Nih, dua pilihan. Ada tisu, ada handphone iPhone 14 Pro Max. Ini ada dua pilihan nih. Ada tisu, ada iPhone 14 Pro Max. Ini kira-kira Bunda mau pilih yang mana? Ini Bunda, nih diibaratkan kalau orang orang yang mau ngebalas, dia disakitin, dia mau ngebalas, bisa ngebalas, itu tisu. Tapi orang yang bisa memaafkan, ini dikasih nih sesuatu yang dia inginkan. Ibu kan kepengen HP ini. Ibu kan kepengen kebaikan dari Allah ini, betul? Tinggal pilihan. Ya kalau kamu mau sama dia, udah ambil itu. Tapi kalau kamu tahu ini perintah Allah, Allah yang kepengen, Allah yang minta kita maafin, Allah yang senang kita maafin. Kira-kira kita mau ambil yang kita senangi atau yang Allah senangi? Kan ngebalas maunya kita, betul? Tapi Allah maunya bukan ngebalas, Allah maunya Hilman, seberat apapun sakit hatimu, maafin. Karena Allah tahu apa yang terbaik buat dirimu. Nah orang yang gak bisa maafin gak kebayang.
Mikirnya bukan mikir ke Allah, mikirnya ke orang yang nyakitin kita. Kok tega ya? Kok tega ya? Bunda, izin. Bunda disakiti sama suami. Misal, kira-kira yang bunda pikirin lebih banyak suaminya atau Allahnya? Bunda disakitin sama suami. Yang banyak dipikirin di sini suami kita atau Allahnya? Pasti kita banyak mikirin suami kita. Ya Allah, kok dia tuh tega amat ya sama aku. Ya Allah, kok bisa ya dia tuh sama aku begitu. Ya Allah, kenapa ya dia tuh pergi ninggalin aku. Ya Allah. Ditambah dia tuh pergi sama perempuan lain. Bunda mikirin lagi, kok ada ya perempuan yang ngambil pasangan orang lain. Itu yang dipikirin, capek atau tidak? Capek atau tidak? Makin dipendam, makin dibuat, makin ditahan, makin benci, makin dengki, makin membuat kita merasa bersalah dengan kehidupan kita. Sekarang ganti begini. Ya Allah, makasih ya Allah. Disakitin sama suami itu enak ya Allah. Ustaz, kok bisa begitu kalimatnya? Enak. Kok bisa enak? Lihat, Allah sedang menyiapkan pahala apa? Memaafkan. Betul? Gimana kita bisa dapetin pahala memaafkan kalau nggak ada yang nyakitin kita? Dan Bunda jangan kaget, biasanya orang tuh diuji lebih berat bukan dari orang yang jauh. Tapi ujian paling berat kadang-kadang datangnya dari orang yang dekat. Betul apa betul? Iya apa iya? Betul? Istri diuji sama siapa? Suami. Ustadz, suaminya baik, alhamdulillah. Diuji sama mertuanya. Betul? Suaminya baik, mertuanya baik, diuji sama siapa lagi? Iparnya. Pasangannya baik, orang tuanya baik, iparnya baik. Diuji sama siapa? Anaknya. Pasangannya baik, orang tuanya baik, iparnya baik, anaknya baik. Diuji sama siapa? Tetangganya. Betul? Pasangan baik, orang tua baik, ipar baik, anak baik, tetangga baik. Diuji sama kesehatannya. Diuji sama duit kurangnya. Diuji sama hutangnya. Diuji sama bisikan-bisikan besti-bestinya. Kan gitu kita mikirnya. Dia tuh kan besti aku, kok bisa mengkhianati aku sih? Iya enggak? Itu kan lebih sakit ya Bun ya. Dibanding Bunda disakiti sama orang jauh nggak kenal kan biasa aja kan. Ini ada orang dekat, orang tahu. Bunda semakin berpikir, kok tega ya? Kok tega ya? Shh, kita lupa. Allah tidak mungkin mengizinkan itu terjadi. Kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk kita. Apa kebaikannya Ustadz? Jemput. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang berbuat baik. Berarti memaafkan itu baik atau tidak? Memaafkan itu baik atau tidak? Baik Bunda sayang. Wa'arid anil jahilin, dan jauhilah orang-orang yang bodoh. Dua orang yang bodoh itu. Satu, orang yang nyakitin kita. Dua, orang yang bilang sama kita, nggak usah dimaafin. Harga dirimu begitu berharga besti. Jangan dimaafin. Itu namanya orang yang apa? Bodoh. Allah udah nyiapin pahala memaafkan. Disebut orang baik. Tapi Bunda masih dengar orang yang bilang begitu. Coba kamu bayangin. Maafin dia. Coba kamu bayangin. Coba. Kata Allah, wa'arid anil jahilin. Jauhilah orang-orang yang
Bodoh AA, siapa orang yang bodoh itu? Orang yang udah dikasih kebaikan, tapi dia nggak ambil kebaikan itu. Bodoh kata Allah. Ujungnya Bunda mengaminkan orang yang seperti itu. Iya ya, iya ya. Untuk apa aku maafin ya? Iya ya, biarin aja. Ketemu di pengadilan akhirat sama aku ya. Padahal dia masih dikasih kesempatan baik di dunia. Dia masih mau nunggu di akhirat. Makanya jelas ayatnya. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, suruhlah orang berbuat baik. Emang berat Bu memaafkan tuh, berat gak sih? Sok AA mau tanya, lebih berat mana? Minta maaf atau memaafkan? Lebih berat minta maaf atau memaafkan? Cek AA mah lebih berat memaafkan. AA emang beratnya apa? Minta maaf mah dia salah, wajar. Salah minta maaf emang wajar, memang seharus. Makanya izin, ada orang salah gak minta maaf, keterlaluan itu mah. Orang salah minta maaf itu wajar. Tapi ada orang yang disakiti, dizolimi, masih bisa memaafkan. Luar biasa. Maka wajar Allah menempatkan orang yang memaafkan dengan tempat yang luar biasa. Maka nanti yang kedua, catat. Jadi yang pertama, pahami memaafkan ini perintah siapa? Jadi kalau Bunda tanya, gimana biar bisa memaafkan? Yang pertama, pahami memaafkan itu perintah siapa? Sama perintahnya sholat, sama perintahnya puasa, sama perintahnya zakat, sama perintahnya haji, sama semua perintah Allah yang diperintahkan kepada kita. Kalau kita melakukannya dapat pahala atau tidak? Sama dengan memaafkan. Memaafkan ditempatkan dengan keadaan yang sama sebagaimana bentuk perintah Allah kepada kita. Dan kita juga tahu orang itu nyakitin kita karena diizinkan sama siapa? Terjadi atas takdir siapa? Allah. Tidak ada satupun dalam hidup ini kecuali Allah yang menentukannya.